kita kasih minum supaya ditelan. Kita sudah lama lagi lewat. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak berusia 4,5 tahun di kawasan Sukagali, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat pada 16 Februari 2026. Dalam rekaman tersebut terduga pelaku yang diketahui bernama Risma, asisten rumah tangga asal Sumedang, terlihat melakukan pemukulan terhadap anak majikannya hingga korban mengalami luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah. Orang tua korban menyatakan bahwa dugaan kekerasan itu bukan pertama kali terjadi, melainkan puncak dari rangkaian tindakan serupa yang sebelumnya sempat terjadi. Peristiwa tersebut diketahui saat korban menangis histeris hingga menarik perhatian neneknya di rumah, yang kemudian melapor kepada ayah korban. Merasa curiga, orang tua korban memeriksa rekaman CCTV melalui ponsel dan menemukan adanya dugaan pemukulan, sehingga keduanya segera pulang untuk mengonfirmasi kejadian. Saat dimintai keterangan, terduga pelaku sempat membantah, namun tidak dapat lagi mengelak setelah diperlihatkan rekaman tersebut. Orang tua korban juga menyebut bahwa selain pemukulan, tindakan lain seperti cubitan pernah terjadi sebelumnya dan sempat dimaafkan dengan harapan tidak terulang. Setelah insiden terbaru, keluarga memutuskan menghentikan yang bersangkutan dari pekerjaannya. Meski demikian, pihak keluarga memilih tidak melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum dengan pertimbangan pelaku memiliki 4 anak serta menilai sanksi sosial yang diterima saat ini sudah cukup. Kronologinya itu kan memang kejadian kejadiannya bukan satu kali itu aja, tapi sudah akumulasi, dan kejadian kemarin itu adalah kejadian puncak. Jadi memang ART ini tuh mungkin bahasanya gimana ya, sudah kesekian kali dan ini adalah fase akhir, dan menurut saya ini sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu ya. Dan kejadiannya itu dia melakukan itu ketika saya dan istri saya sedang bekerja, dan kemudian di bawah itu ada ibu dan orang tua dari ibu saya mendengar anak saya menangis. Kemudian saya cek CCTV dan memang kejadian seperti itu. Lalu kami datang ke rumah, saya langsung ngobrol, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan jawaban pertama itu berbohong, ya, mengatakan ngupil segala macam. Lalu saya konfirmasi, saya berikan videonya, dan dari situ beliau menyatakan bahwa beliau mengakuinya melakukan itu semua. Seperti itu, Pak. Betul. Oke. Kalau untuk kejadian awalnya itu anak saya tiba-tiba nangis. Karena kan kondisinya lagi hening, ya. Kemudian di bawah juga ada 2 orang, ya. Tiba-tiba nangis kejar gitu, nangis kencang gitu. Lalu nge-WA nelfon ke saya, lalu saya cek CCTV dan memang langsung kejadian seperti itu. Lalu kejadiannya saya lihat di CCTV berkali-kali, kemudian ternyata ada darah yang keluar dari hidung putra saya. Lalu saya langsung bergegas pulang bersama istri saya datang ke sini begitu. Betul, saya dicek CCTV setelah laporan dari orang rumah. Alhamdulillahnya ada orang rumah, Pak, gitu. Ketika pertama-tama dia mengelak dulu. Mengelak dalam artian dia membuat alibi lain, dia membuat cerita lain, padahal sebelumnya teteh saya sudah menegur dengan cukup keras gitu ya, bahwa ada aktivitas yang tidak baik-baik saja yang dia lakukan. Tapi ketika saya tanya, mungkin karena takut atau apapun itu, tapi saya bertanya pun dengan cara baik-baik, dengan diskusi, dengan ya musyawarah begitu, bagaimana supaya dia juga tidak merasa diintimidasi. Saya bertanya dengan baik-baik, tapi jawaban dia berbohong. Dari situlah saya sudah tidak kuat lagi, saya langsung sodorkan bukti dari CCTV-nya itu. CCTV yang sendiri ada berapa kali? Kalau yang kejadian kemarin itu 1 kali, langsung ditampar. Setelah itu
Dan memang kejadian itu mungkin berkali-kali Pak ya. Berkali-kali itu dalam artian bukan penamparan ya. Kalau penamparan yang terlihat dan yang memang terekam itu baru sekarang gitu ya. Wallahu alam, karena saya jarang nggak selalu cek juga. Tapi ketika memang sesekali saya lihat waktu itu adalah dicubit bagian pipi, bagian tangan, sampai nangis segala macam. Dan anak saya pernah melawan juga begitu ya. Tapi lagi-lagi dia itu selalu membekap anak saya di peluk supaya dia nggak nangis, nggak terlalu kencang. Hanya mungkin kejadian kemarin mungkin Allah ya membuka supaya sudah nggak usah lagi ada di sini. Jadi Allah udah membuka tabir ini sehingga saya dan keluarga sudah tidak berada lagi, memberikan kesempatan lebih panjang lagi pada yang bersangkutan seperti itu. Ya, ini apa yang botak-botak ya? Ini supaya itu satu lagi dia. Ini kayaknya masih belum sadar kalau itu kita buat selanjutnya. Kita buat ini sejarahnya sampai ini masih ada nih bukti. Ya, jadi dicuci ini Pak, kasih kasur ini dicuci ini kan karena nih di sini titik-titiknya sini.